Shalom, salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kembali bersama saya Pendeta Eka di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini, hari Rabu 10 April 2024. Sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus kiranya menyertai kehidupan kita sekalian. Puji nama Tuhan. Bacaan firman Tuhan hari ini sampai pada pembacaan Wahyu pasal yang ke-13. Kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Baik, sebelum kita akan merenungkan bagian firman Tuhan hari ini, mari kita akan berdoa bersama. Tuhan Allah Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang padamu mengucapkan syukur, terima kasih kepada Tuhan yang memberkati kami, memelihara kami dari hari ke hari. Biarlah apa yang boleh kami alami, kebaikan Tuhan menjadikan kami semakin mengenal pribadi-Mu dan berkomitmen untuk hidup dalam ketaatan akan firman-Mu. Karena itu mampukan kami ya Tuhan untuk dapat memahami firman Tuhan serta menerapkannya dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, demi nama Yesus Kristus kami sedia untuk belajar firman-Mu. Haleluya, amin. Wahyu pasal yang ke-13 saya akan bacakan di ayat 1 sampai 10 menjadi bahan perenungan kita pada hari ini. Demikian firman Tuhan. Dan ia tinggal berdiri di pantai laut, lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut bertanduk 10 dan kepala 7. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul dan kakinya seperti kaki beruang dan mulutnya seperti mulut singa. Dan naga itu memberikan kepadanya kekuatan dan tahtanya dan kekuasaannya yang besar. Maka tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya. Tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Seluruh dunia heran lalu mengikut binatang itu. Dan mereka menyembah naga itu karena ia memberikan kekuasaan kepada binatang itu. Dan mereka menyembah binatang itu sambil berkata, siapakah yang sama seperti binatang ini dan siapakah yang akan dapat berperang melawan dia? Dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat. Kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukan 42 bulan lamanya. Lalu ia membuka mulutnya untuk menghujat Allah, menghujat namanya, dan kemah kediamannya, dan semua mereka yang diam di sorga. Dan ia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus, dan untuk mengalahkan mereka. Dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku, dan umat, dan bahasa, dan bangsa. Dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Barang siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Barang siapa ditentukan untuk ditawan, ia akan ditawan. Barang siapa ditentukan untuk dibunuh dengan pedang, ia harus dibunuh dengan pedang. Yang penting di sini ialah ketabahan dan iman orang-orang kudus. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tritunggal yang najis merupakan musuh utama Tritunggal yang sejati. Tentu saja karena mereka bukan Tritunggal sejati, kepalsuan mereka tidak akan bertahan lama. Dalam pasal yang ke-12, sinaga diungkapkan sebagai upaya pemalsuan Allah Bapa. Dalam perikop ini giliran Kristus yang dipalsukan. Kita diingatkan akan peringatan Tuhan Yesus dalam Matius pasal 24 ayat yang kelima, juga ayat 23 dan 24. Bahwa pada zaman akhir akan muncul orang yang mengaku sebagai Mesias atau yang menunjuk kepada sosok Mesias yang terlihat sangat meyakinkan dalam penampilannya. Dia melakukan mujizat, dia menerima kuasa dari sinaga, ya, seolah Kristus yang menerima kuasa dari Allah Bapa.
Dia seolah mengalami salib namun disembuhkan, sehingga hampir-hampir sulit dibedakan dari Kristus yang menderita mati di kayu salib tetapi dibangkitkan. Banyak orang akan mengaku, siapakah yang sama seperti binatang ini? Siapakah yang dapat berperang melawan dia? Oleh karena Kristus palsu inilah banyak orang menyembah si naga atau Allah Bapa palsu. Apa yang membedakan binatang dari laut sebagai Mesias palsu daripada sang Mesias sejati? Pertama, kuasanya yang menurut pengakuan dari Mesias palsu ini didapat dari si naga, dan yang ternyata digunakan dengan cara kekerasan dalam menaklukkan pengikut-pengikut Kristus sejati. Mulutnya yang penuh hujatan terhadap Allah membuktikan kepalsuan karakternya. Dan yang kedua, bagaimana Mesias palsu itu membedakannya dengan Mesias sejati? Kuasanya hanya mampu menarik pengikut dari orang-orang yang memang bukan umat pilihan Allah. Pengikut Kristus sejati boleh saja sesaat tertipu dan bahkan terkagum-kagum akan penampilannya yang meyakinkan. Namun mereka tidak akan sampai murtad. Tuhan tahu menjaga umatnya. Mari kita senantiasa setia dalam membaca firman Tuhan, membaca Alkitab baik-baik, dengan menggunakan metode baca gali Alkitab untuk menggali firman Tuhan agar kebenarannya terbuka di hadapan kita. Saat kita berada di luar di zaman akhir ini, banyak nabi-nabi palsu, Mesias palsu. Banyak orang berkata, di sini ada Mesias, di sana ada Mesias. Kemudian ada yang dianggap nabi yang kemudian diikuti oleh banyak orang. Bapak Ibu Saudara-saudara, penguji utamanya adalah firman Tuhan. Firman Tuhan menjadi kriteria satu-satunya apakah itu Mesias sejati atau tidak. Jelas Mesias sudah selesai, yakni Yesus Kristus, Allah yang menjadi manusia. Dia berkorban bagi kita sehingga kita boleh mendapatkan pengampunan. Dia bangkit pada hari yang ketiga setelah kematiannya, memberikan kemenangan bagi setiap orang percaya. Bapak Ibu Saudara-saudara, Yesus Kristus sudah pamungkas. Kita tidak perlu lagi penolong yang lain. Semuanya sudah diberikan Tuhan di dalam Yesus Kristus. Jangan kita terkecoh dengan kejadian-kejadian atau mujizat-mujizat dalam tanda petik yang dilakukan oleh nabi-nabi palsu, Mesias-Mesias palsu. Mereka bisa memberikan tanda mujizat, bahkan mungkin bisa membangkitkan orang mati, seperti yang pernah Yesus lakukan. Jangan kita terkecoh dengan hal itu. Di zaman akhir akan muncul Mesias-Mesias palsu, nabi-nabi palsu. Jangan kita ikuti itu semua, sebab membawa kita kepada kebinasaan. Mari kita tetap setia kepada Yesus. Kita menggali firman Tuhan supaya kita dibentengi oleh kebenaran firman Tuhan dan tidak terpengaruh oleh ajaran-ajaran nabi palsu ataupun juga Mesias-Mesias palsu. Setelah kita tahu siapa Mesias sejati melalui pembacaan firman Tuhan yang dengan tekun kita lakukan, maka Mesias sejati jangan lupa kita pun memberitakannya kepada banyak orang, supaya banyak orang boleh mengenal Mesias sejati dan tidak tersesat dengan munculnya Mesias-Mesias palsu dan juga nabi-nabi palsu. Di luar Yesus tidak ada keselamatan. Di dalam Yesus ada jaminan pengharapan keselamatan, dan itulah yang perlu kita sampaikan kepada banyak orang, supaya setiap orang boleh mendapatkan keselamatan yang disediakan Tuhan bagi semua manusia. Mari kita berdoa mengucap syukur. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Biarlah kami mau berpegang teguh pada firman Tuhan yang telah memberitahukan rahasia keselamatan di dalam Yesus Kristus, Sang Mesias sejati. Kami mau berpegang teguh sampai akhir hayat kami. Di zaman akhir muncul nabi-nabi palsu, pengajar-pengajar palsu. Bahkan kitab suci menjelaskan ada Mesias-Mesias palsu. Kami tidak terpengaruh
dengan hal yang demikian. Karena Tuhan yang memampukan kami untuk kami dapat memahami firman Tuhan dan tetap setia kepada junjungan kami, Tuhan Yesus Kristus, Mesias sejati. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu. Demi nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.